Hai semuanya dimanapun Anda menonton ini, kami sangat senang Anda bersama kami. Entah Anda sendirian, atau bersama keluarga, atau teman serumah, atau apakah Anda sedang menonton melalui Watch Party Facebook, Zoom, atau Connect. Anda tahu, ada lebih dari 70 negara minggu lalu yang bergabung. Jadi apakah Anda berada di Asia, di Afrika, Eropa, Australasia, Australia dan Selandia Baru, Amerika, Amerika Utara ataupun Selatan, kami ingin menyambut sepenuh hati sebagaimanapun keadaan Anda di musim ini. Sembari kita berdoa, sembari Anda mendengar firman yang akan saya sampaikan, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada Anda. Dia akan menjangkau melalui media, dan Dia akan mengkarantina kasih dan perhatian kita cukup lama untuk mengalami sesuatu yang ilahi terjadi. Jadi bergabunglah dengan saya dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahkan sekarang Tuhan semuanya dalam keadaan tenang di sekitar kami dan dalam diri kami, sehingga fokus kami dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Biarlah setiap hati menjadi tanah hati yang baik terlepas dari apakah kami hanya penonton atau orang percaya yang berkomitmen. Kita akan diubah oleh firman-Mu dan hadirat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Anda tahu minggu depan adalah Paskah dan saya ingin mendorong Anda tidak peduli dari mana Anda berasal, hari itu mungkin adalah hari paling penting dalam kalender Kristen. Ini bukan hanya untuk orang Kristen. Paskah adalah untuk siapa saja yang ingin terlibat di dalamnya. Jadi, bagikan ini, komunikasikan ini, dan kita akan menikmati saat yang fantastis minggu depan di rumah Anda. Paskah di rumah. Cobalah untuk tidak menikmatinya sendirian. Ajaklah teman Anda di rumah Anda, keluarga Anda di rumah Anda, atau apakah itu dengan anggota Connect Anda. Mari kita yakini minggu depan akan menjadi minggu yang luar biasa. Anda tahu salah satu pikiran yang rasanya menjadi konstan sepanjang musim ini bukan hanya dalam hal apa yang saya rasa Tuhan bagikan kepada saya, tapi juga kepada banyak pengkhotbah dan pendeta ternama adalah sebuah konsep reset dalam periode waktu yang unik ini yang disebabkan oleh wabah. Ya, karena virus ini sebenarnya memberi kita sebagai orang percaya, sebagai individu, bahkan bagi dunia sebuah reset secara global. Pasar, perekonomian, liga olahraga, bisnis, semua mengalami reset. Maksud saya, itu terjadi pada semua orang. Hal tentang reset ini bisa menjadi reset dengan tepat atau reset yang salah, seperti tulang yang patah. Ketika disembuhkan dan direset ulang, bagian dari keajaiban adalah bukan tentang reset, tetapi reset yang tepat. Sekali lagi, saya bukan orang medis, jadi saya hanya bicara secara permukaan untuk analogi ini. Kadang dokter akan menaruh pin atau skrup atau sesuatu untuk memastikan bahwa reset berlangsung dengan tepat. Salah satu hal terburuk yang bisa terjadi sebagai akibat dari krisis ini adalah kita riset dengan cara yang salah. Kita kembali ke pola yang sama, kembali ke masalah yang sama, kembali ke pergumulan yang sama. Jika kita mau melakukan riset ulang, mari kita melakukannya dengan benar. Dan ada 3 pernyataan yang sangat sederhana di mana saya percaya Tuhan sedang mengundang kita masuk ke dalam musim ini untuk sebuah riset. Nah, jika Anda tidak mengenal Allah, jika Anda hanya ikut ini mungkin karena seseorang berbagi link ini, tinggallah cukup lama karena seluruh dunia sedang mengalami ini. Dan inilah dia 3 pernyataan sederhana. Pertama, Tuhan adalah gembalaku. Jika Anda cukup berani, Anda dapat mengulangi perkataan saya. Tuhan adalah gembalaku. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 23, mungkin ini pasal yang paling favorit. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bukan dulu dia gembalaku, bukan dia akan jadi gembalaku, tapi sekarang, 2020 bulan April, Tuhan adalah gembala Anda. Dia tidak tinggalkan Anda bahkan saat orang lain meninggalkan Anda. Dia tidak mengkarantina saat orang lain melakukannya. Tuhan masih gembala Anda. Dia gembala saya. Dia bukan hanya seorang gembala. Dia personal. Dia nyata dan personal. Tuhan adalah gembalaku. Apa artinya ini untuk Anda? Saat Anda menyadari bahwa Allah adalah gembala, ini memberi Anda kedamaian dan jaminan dan ketenangan yang sangat bertentangan dengan badai dan keadaan di sekitar Anda. Ini bukan berarti Anda tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ini hanya berarti Anda dapat mengatasinya dan Anda tampil beda. Anda tahu, analogi gembala dan domba adalah sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Tapi untuk dunia saat ini sangat tepat dan relevan. Anda tahu, domba umumnya tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, sehingga memerlukan gembala. Dan benar, seringkali kita berpikir bahwa kita tahu apa yang kita lakukan, kemana kita akan pergi. Padahal kita benar-benar tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan para ahli sedang mengupayakan yang terbaik dalam hal ini, dan kita semua bekerja sama sebagai kesatuan untuk membantu meriset ulang hidup ini. Kita memerlukan gembala lebih dari sebelumnya. Adalah menyedihkan jika melalui musim ini kita memutuskan untuk mengandalkan diri kita sendiri dan berkata, kau tahu, aku baik-baik saja, aku bisa atasi ini. Pada akhirnya sebenarnya seseorang akan menyimpulkan bahwa hal terbaik di balik semua riset ini adalah tidak peduli Anda seorang Kristen atau bukan, Anda akan mulai berkata, Tuhan adalah gembalaku. Anda tahu ada orang Kristen yang mungkin menganggap
Tuhan bukan gembala mereka. Mungkin penghasilan Anda adalah gembala Anda, atau hubungan Anda adalah gembala Anda, kebiasaan Anda adalah gembala Anda, rutinitas Anda adalah gembala Anda. Apapun itu bisa jadi hal yang membimbing dan mengarahkan hidup Anda. Satu hal yang pasti, ketika Tuhan adalah gembala saya, satu hal yang pasti bagi saya di mana saja dan juga buat Anda, saya tetap tenang meskipun saya tidak tahu banyak hal. Kadang-kadang kita perlu tahu setiap detil masa depan kita, tetapi yang membuat domba dengan tenang dapat berjalan sekalipun ia tidak tahu kemana ia sedang pergi adalah karena mereka mengikuti gembala yang tahu kemana dia pergi. Dan ketika Tuhan adalah gembalaku, saya tidak perlu tahu apa yang terjadi dan seperti apa nanti di bulan Mei atau Juni atau Juli. Tuhan sudah ada di sana dan saat dia gembalaku, aku tidak perlu khawatir karena aku tidak memegang kendali. Ini adalah pikiran yang baik untuk hari ini. Kembalikan pada gembala apa yang menjadi bagiannya. Biarkan dia menjadi gembala. Sesekali saya mengingatkan diri saya sendiri, Tuhan, aku bersyukur Kaulah gembala hidupku. Engkaulah gembala keluargaku. Engkaulah gembala Kingdom City. Engkau gembala setiap orang percaya. Saya hanya memastikan saya mengatakan ini bukan karena saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan pada diri saya sendiri, mengingatkan bahwa Tuhan pegang kendali. Dan ketika Tuhan pegang kendali, ini membuat Anda tenang. Sehingga kemudian keadaan tidak mengendalikan Anda. Karena jika Tuhan adalah gembala Anda, dia tahu Anda ada di sana. Bahkan dia ada di sana dengan Anda. Bahkan jika Tuhan adalah gembala Anda bisa beribadah dalam karantina seperti Paulus dan Silas yang terjebak dalam penjara dan dirantai, dan ini sudah banyak dikhotbahkan. Jika Anda terbiasa beribadah di gereja, Anda mendengar khotbah tentang bagaimana rantai itu dipatahkan dan penjara digoncang dan kepala penjara itu diselamatkan dan mendatangkan keajaiban-keajaiban yang lainnya. Dan itu semua dimulai dari 2 orang yang menyembah dalam karantina. Bisakah Anda menyembah saat dalam karantina? Saya baru saja keluar dari karantina. Saya menyembah, tapi saya juga beberapa kali merengek. Saya juga menjalani karantina yang kurang baik sebenarnya. Tapi Anda tahu, saat Tuhan adalah gembala Anda menghadapi setiap tantangan dengan cara berbeda. Anda menghadapi hal-hal yang tak terselami secara berbeda. Jadi mari kita riset dengan benar. Saya ingatkan juga ada perbedaan besar antara menanyakan arah pada orang asing dan menjadikan Tuhan gembala Anda. Jika Anda pernah tersesat di mana saja, adalah sopan jika Anda mendekati seseorang lalu menurunkan kaca jendela mobil dan bertanya, "Maaf, tahukah Anda?" Dan tidak ada yang salah dengan ini. Orang dengan baik dan sopan akan memberitahu arah. Jangan jadikan Allah seperti orang asing yang Anda tanyai arah di musim ini. Katakan, "Tuhan, aku ingin Kau menjadi gembalaku." Apa bedanya? Yang pertama, saya hanya perlu jawaban. Saya tidak tertarik dalam hubungan. Seseorang memberi saya arah kemana saya harus pergi. Apakah saya terus menyimpan nomornya? Kami jadi teman baik, terhubung selama sisa hidup kami. Tidak, kan yang saya perlu hanya jawaban. Mari kita tidak memperlakukan Tuhan seperti orang asing, karena dia itu Tuhan. Dia memang punya jawaban bagi kita. Mari kita tidak hanya mencari dia untuk arahan sementara. Mari kita berikan pada dia posisinya. Mari kita katakan, Tuhan, jadilah gembalaku selamanya. Bebaskan dia dari masa percobaan. Jangan katakan selama krisis bersamalah denganku Tuhan, tapi kalau semua membaik, aku bisa kok, aku bisa. Ada sesuatu yang membebaskan, membuat rendah hati, dan menghasilkan sesuatu bagi kita semua di musim ini saat kita merendahkan diri dan berkata, Bapa, terima kasih sebab Engkau adalah gembalaku. Dan saya ingin katakan ini tentang Tuhan sebagai gembala kita. Gembala ini mengasihi Anda. Saya katakan sekali lagi, gembala ini mengasihi Anda. Dia bukan hanya gembala karena dia punya kepekaan akan arah. Dia bukan hanya gembala hanya karena dia tahu masa depan Anda sejak semula. Ini bukan gembala yang hanya tahu jalan. Ini adalah gembala yang mengenal hati Anda. Ini adalah gembala yang mengasihi Anda. Dan bayangkan bahwa gembala yang tahu arah ini tempat kita datang kepadanya ini, dia ini mengasihi saya. Izinkan ini benar-benar mendapat tempat di hati Anda. Anda tahu teori Mazmur 23, tapi Anda tidak mengalaminya. Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah gembala yang baik, dan Tuhan yang menuntun Anda adalah Tuhan yang mengasihi Anda. Saya ingin Anda menerimanya dalam roh, karena riset ini adalah hal yang perlu dialami setiap orang percaya. Katakan, Tuhan, setelah kami keluar dari situasi ini dan hidup kembali normal lagi, saya ingin Engkau tahu bahwa Engkau bukan hanya Tuhan saat di tengah krisis, tapi mulai hari ini jadilah penuntunku, jadilah Tuhanku. Apakah Anda tahu bahwa Anda membaca beberapa ayat dalam Alkitab dan Anda berpikir hal itu gila? Siapa yang mau mengatakannya? Salah satu contohnya ada pada Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Tertulis seperti ini, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Orang macam apa yang dapat mengatakan hal seperti ini? Kalau hal ini tidak ada dalam Alkitab, Anda mungkin akan berpikir kalau ini hanya saran gila. Tapi karena ini ada di Alkitab, pikirkanlah dengan sungguh-sungguh. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Versi lain mengatakan, hadapilah cobaan seperti teman yang lama hilang. Seperti selamat datang cobaan,
Anggaplah cobaan seperti seorang pribadi. Hai cobaan, oh hai cobaan. Bukan seperti jauhi saya cobaan. Terimalah mereka seperti, hai cobaan, dari mana saja kamu? Dengan social distancing dan salam siku, tetap terimalah pencobaan. Siapa yang menghadapi cobaan, siapa yang menganggap tantangan itu seperti sebuah anugerah, hanya orang yang memiliki gembala. Siapa yang menyembah dalam karantina, hanya orang yang tahu bahwa masa depannya ada dalam Tuhan dan Tuhan dapat memimpin mereka. Lihat Mazmur 23. Anda berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Anda tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita berjalan melewati musuh-musuh kita, tetapi Dia rupanya menyediakan hidangan agar kita bisa berpesta. Kita berjalan melewati air yang tenang. Amin untuk air yang tenang. Jalan-jalan kebenaran, berharap untuk yang satu ini, dan kebaikan dan kemurahan mengikut kita sepanjang hidup kita. Saya tak sabar untuk yang satu itu juga, tetapi Mazmur 23 dalam 6 ayat menggambarkan pasang surut kehidupan, dan satu hal yang membuat indah adalah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Lihat Yakobus 1 selanjutnya mengatakan ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan yang nyata, ketekunan tentang iman saudara. Tidak ada yang seperti tekanan yang kita hadapi sekarang yang dapat mengungkapkan keimanan kita. Bahwa sebenarnya inilah yang benar-benar diungkapkan. Mengungkapkan siapa gembala Anda. Sebab jika gembala Anda telah tersingkirkan, tampak berlebihan, dijauhkan, dibawa pergi, adalah krisis ini yang mengungkapkan siapa yang memiliki gembala. Karena mereka tidak dapat mengambil Tuhan. Mereka tidak dapat menjauhkan kita dari hadiratnya. Jadi saya ingin mendorong Anda, jangan melihat ini sebagai kutuk. Anggap ini sebagai sebuah undangan ilahi untuk meriset dengan kebenaran ini, bahwa mulai sekarang Tuhan Engkau adalah gembalaku. Jadi dengarkan apa yang Dia katakan. Yakobus berkata, jadi janganlah terburu-buru, biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan dalam suatu apapun. Wow, wow, wow. Yakobus sebenarnya mengatakan dalam Alkitab, dengar, saat cobaan datang, saat musim semacam ini datang, katakan, ya terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih Tuhan untuk cobaannya. Alkitab mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak semua hal baik, tapi mereka bekerja sama untuk kebaikan. Jadi Anda tidak bersyukur pada Allah atas wabahnya, bukan juga karena virusnya, tapi Anda berkata, terima kasih Tuhan. Dan satu-satunya orang yang dapat bersyukur pada Tuhan dalam krisis adalah orang yang tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Orang yang bisa mengatakan, wow, cobaan selamat datang dalam hidupku. Aku tahu kau akan menghasilkan sesuatu dalam diriku dan membawaku pada kedewasaan. Orang yang bisa berkata demikian adalah orang yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jika ini membantu Anda sekarang, katakan pada diri Anda, beritahu teman Anda, beritahu tetangga Anda, katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Kebenaran kedua yang perlu kita riset dengan sangat baik adalah bahwa Allah adalah sumber saya. Allah adalah sumber saya. Anda tahu, tidak ada yang seperti yang kita alami atau akan kita lalui untuk benar-benar menantang kebenaran ini. Jika selama ini pekerjaan adalah sumber Anda tidak lagi diizinkan bekerja. Jika hiburan adalah sumber Anda, sudah tidak bisa lagi. Jika keluarga adalah sumber Anda tidak diizinkan lagi untuk memeluk mereka. Jika pemerintah adalah sumber Anda, ya Anda tahu mereka sedang punya hal lain di pikiran mereka. Apapun yang sedang Anda alami, ini adalah waktu yang terbaik untuk meriset kebenaran ini. Mari kita semua katakan pada diri kita sendiri, Allah adalah sumber saya. Dan seperti Tuhan adalah gembalaku, mari kita tidak membuatnya hanya sebagai hal yang sementara. Salah satu hal yang paling menyedihkan tentang krisis ini adalah jika kita berkata, Tuhan, di musim ini Engkaulah sumberku. Dan setelah aku punya semuanya lagi, punya pekerjaanku lagi, punya uang lagi, ada kepercayaan diri lagi, setelah pasar berjalan normal lagi, setelah aku ini itu, aku baik-baik saja, maka bahayanya adalah ketika kita memperlakukan riset ini hanya untuk sementara. Tuhan menginginkan riset ilahi bukan karena ketergantungan kita kepadanya lalu ia terbuai dengan egonya. Karena ia adalah sumber terbaik, sumber lainnya terbatas. Jika Anda suka pergi, Anda suka berbelanja, toko-toko sudah tutup. Jika Anda suka olahraga tontonan semua dibatalkan. Jika Anda suka bertemu dengan orang-orang, Anda mungkin tidak diizinkan untuk melakukannya. Ada hal-hal lain yang sudah kita dapatkan dan kita nggak bisa lagi dapatkan. Allah adalah sumber kita, berarti Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah sumber damai sejahtera kita, Dia adalah penerimaan kita, Dia adalah sumber pengampunan kita, Dia adalah sumber keberanian kita, Dia adalah sumber segala sesuatu dari yang kita miliki sekarang. Berpalinglah kepadanya. Memes sekarang sudah sungguh tidak terkendali. Orang bicara tentang homeschooling, anak-anak dan betapa traumatisnya itu. Saya pernah melihat memes yang mengatakan, jika Anda melihat anak-anak saya terkunci di luar, jangan menghakimi saya. Mereka hanya melakukan fire drill seperti di sekolah. Dan masih banyak lagi seperti, kalau Anda lihat anak-anak saya lakukan ini dan itu, semua hal lucu dan orang tua saya berkata dan ini itu, dengar, kita semua ada dalam situasi yang sama untuk beberapa level. Saya hanya ingin mendorong Anda, ketika Anda kehabisan kesabaran, ketika Anda kehabisan energi, ketika Anda kehabisan apapun, Anda sedang kehabisan apapun, datanglah pada Tuhan. Rak di rumah Anda kosong, datang pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber dayaku, jadilah sumber dayaku. Saya ingin katakan sesuatu tentang sumber ini. Sumber ini mengenal Anda.
Sumber ini bukan kata benda abstrak, dan bukan hanya sumber air atau gudang barang. Bukan hanya tempat yang dituju ketika Anda membutuhkan sesuatu. Sumber ini adalah pribadi. Sumber ini tidak hanya memiliki apa yang Anda perlukan, sumber ini tahu apa yang Anda perlukan. Anda tahu apa yang Anda perlukan mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang diperlukan orang sebelah Anda. Dan apa yang diperlukan orang sebelah Anda berbeda dengan apa yang diperlukan orang lain. Dan apa yang saya suka tentang Tuhan, Dia bukan hanya gembalaku karena Dia tahu jalan. Dia gembalaku karena Dia mengasihiku. Dan Dia bukan hanya sumberku karena Dia memiliki apa yang kuperlukan. Dia mengenal siapa aku. Wow. Ketika Anda biarkan itu menyamar roh Anda dan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena Kau bukan hanya gembalaku, tapi Kau adalah sumber bagiku. Kau tidak hanya tahu masa depanku, Kau punya segala yang kuperlukan untuk musim ini. Sungguh mendatangkan penghiburan. Mungkin Anda berkata, rasanya Tuhan adalah sumber dayaku. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang baik, yang saya selalu tanyakan pada diri saya sendiri. Kemana Anda pergi merecharge? Anda tahu, orang-orang mengatakan, aku hanya perlu ini itu. Kemana Anda pergi merecharge, memberikan Anda petunjuk akan sumber Anda sebenarnya. Anda tahu, jika Anda mau pergi liburan atau nonton film seri Netflix yang bagus, apapun itu baik, tapi pastikan bahwa sumber dari segalanya adalah kekuatan Anda dalam Tuhan. Ketika laptop perlu diisi daya, Anda tidak bersikap, oh, tidak, bateraiku 5%, kita simpan aja di lemari, mari kita simpan saja. Ketika laptop perlu diisi daya, Anda menghubungkannya ke colokan, sehingga Anda tidak perlu mematikannya. Anda tidak perlu menyimpan laptop Anda dapat tetap bekerja, dan sebagaimana Anda terus menghasilkan sesuatu, laptop Anda pun tetap terisi daya. Saya ingin mendorong Anda, biarkan Tuhan menjadi sumber 24 jam seminggu, bukan hanya saat Anda mengalami krisis. Akhir, Tuhan bukan hanya meriset karena Dia adalah gembala, Tuhan bukan hanya meriset karena Dia adalah sumber yang mengenal kita, Tuhan ingin meriset sebagai juru selamat kita. Katakan setelah saya, Tuhan adalah juru selamat saya. Bukan sebelumnya, bukan akan, tapi sekarang secara pribadi Dia adalah juru selamat saya. Jika Anda seperti, ya saya seorang Kristen, saya tahu itu. Nah, Anda tahu, saya percaya bahwa pada hari ini ada banyak orang-orang yang walaupun Anda seorang Kristen, Anda telah berpaling pada hal-hal lain untuk keselamatan. Mungkin ada orang-orang di sini yang hanya ingin tahu, dan ada yang bersungguh-sungguh, dan biasanya memang ada dua kategori orang. Beberapa mengatakan, lihat aku baik-baik saja, aku cukup baik, aku orang baik, aku tidak membunuh siapapun. Saya belum mendengar bahwa ada satu orang pun yang begitu baik sehingga mereka tidak perlu keselamatan. Dan ada orang di sisi lain berkata, aku begitu buruk, hidupku kacau, aku tahu bisa lebih baik, tapi aku tidak melakukannya. Aku seharusnya melakukan apa yang aku lakukan, tapi Tuhan tidak mungkin menerimaku. Bagaimana mungkin Tuhan menerimaku? Tidak ada satupun orang yang begitu baiknya sehingga mereka tidak perlu keselamatan. Tidak ada satu orang pun begitu buruk sehingga Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Yang diperlukan adalah kerendahan hati. Anda tahu Tuhan adalah juru selamat, dan hanya perlu satu hal dari saya dan Anda, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita perlu diselamatkan. Bahkan dunia saat ini sedang datang bertelut. Orang-orang sekarang mulai datang dalam doa. Pemerintah berdoa, orang-orang berdoa, pemimpin berdoa. Bukan hanya gereja-gereja. Anda tahu mengapa? Kita tahu kita perlu keselamatan. Kita belum memiliki sumbernya, kita tidak mempunyai vaksin, mungkin kita juga punya, mungkin kita memiliki siapa yang tahu apa yang terjadi kemudian, tapi kita memerlukan keselamatan lebih dari sebelumnya. Saya juga ingin katakan pada orang-orang yang saya percaya saat ini ada di sini dan Anda sedang menonton ini, dan Anda telah ditarik ke sini oleh Roh Allah, Anda bahkan tidak menyadarinya, Anda tidak tahu, tapi ini yang saya tahu tentang Anda, ini apa yang saya rasakan, bahwa ada khususnya orang muda usia kira-kira 20-40 tahun yang pernah memiliki semacam latar belakang Kristen. Anda pernah sekolah minggu, kekristenan Anda diturunkan dari orang tua, tapi kehidupan mulai berjalan dan banyak hal terjadi, dan Anda sedang mendengarkan ini. Tuhan sebenarnya sedang menarik Anda masuk. Dia menarik Anda kembali ke sesuatu yang pernah Anda dengar bertahun-tahun yang lalu. Yesus mengasihi Anda. Dia mengenal Anda. Alkitab jelas mengatakannya, dan Ia ingin menjadi juru selamat Anda. Tetapi Anda perlu menjangkau Dia. Kita perlu Dia bukan hanya sebagai juru selamat di masa krisis. Kita perlu Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita saat ini. Tuhan ingin menjadi juru selamat, bukan karena Ia memerlukan pengakuan semata. Dia ingin menjadi juru selamat Anda karena Ia tahu keadaan kita dan Dia menjangkau Anda. Dia menjangkau saya. Ini yang saya tahu tentang Tuhan sebagai juru selamat saya. Apa baiknya buat saya di musim ini? Ini memberi saya jaminan kekal. Tuhan adalah gembalaku, memberi saya arah dalam hidup ini. Tuhan adalah juru selamat, memberi saya jaminan dalam kehidupan selanjutnya. Dan ini memandu saya. Yang membuat orang panik hari-hari ini adalah kematian. Tapi ketika Anda tahu kemana Anda pergi setelah Anda mati, maka cara Anda memandang jadi berbeda. Bahkan jika Anda mati, cara berduka jadi berbeda juga. Cara kita berduka berbeda. Mengapa? Karena Tuhan adalah juru selamat saya. Ini bukan teori, ini bukan agama, ini adalah kenyataan yang mengakar di jiwa Anda. Bahkan di saat badai datang. Anda tahu wabah yang kita lalui saat ini bukanlah wabah yang pertama kalinya, dan juga tidak akan menjadi yang terakhir. Dan jika Anda mencari, karena saya berada di karantina, saya mencari-cari dan membaca tentang wabah sebelumnya seperti flu Spanyol dan semua hal yang pernah terjadi, dan beberapa di antaranya benar-benar menarik perhatian saya.
Salah satu peristiwa paling dramatis dalam dunia gereja sekitar 300 sebelum Masehi ketika bangsa kafir Roma ini menjadi bangsa Kristen di bawah Konstantin. Dan kisahnya yang luar biasa karena kelompok orang percaya ini tidak punya uang, tidak ada media, tidak ada bangunan, tidak ada platform, tidak ada pengaruh pemerintah, tidak ada pendukung. Tapi meski demikian, mereka berpikir, kita perlu membuat perubahan. Mereka tidak melakukan kekerasan, mereka tidak melukai siapapun. Dengan kesadaran atas apa yang terjadi di musim mereka benar-benar mengubah bangsa ini datang menghadap Tuhan, setidaknya untuk satu musim. Dan benar-benar ketika Anda membaca cerita yang terjadi, yang kita temukan adalah ada 3 wabah mengejutkan di 150 tahun sebelum Roma menjadi bangsa Kristen. Dan wabah ini yang sebenarnya dengan cara yang aneh memicu revolusi dan keselamatan bangsa ini. Saya akan membacakan cerita apa yang terjadi ini, sejarah ini, dan ini tidak hanya akan membangkitkan Anda, ini akan memberkati Anda. Ini dia kisahnya. Di tahun 165 pada masa pemerintahan Marcus Aurelius, ini sekitar 140 tahun sebelum mereka menjadi bangsa Kristen, epidemi yang parah melanda Kekaisaran Romawi. Beberapa sejarawan medis menduga ini adalah kemunculan pertama dari cacar di barat. Apapun penyakit yang sebenarnya itu mematikan, seperti kebanyakan penyakit menular yang menyerang suatu populasi yang terpencil, yang tersendiri saat itu, seperti apa yang kita alami sekarang. Selama 15 tahun epidemi saat itu, 1/4 hingga 1/3 dari populasi meninggal dunia. Pada puncak epidemi, angka kematian begitu tinggi di banyak kota. Lalu Kaisar Marcus Aurelius sendiri pun meninggal karena penyakit ini. Sebelum dia meninggal, dia sempat menulis tentang karavan dari gerobak, dan gerobak-gerobak ini digunakan untuk mengangkut keluar orang mati. Lalu 1 abad kemudian, wabah besar datang wabah besar yang lain. Sekali lagi Yunani Romawi digoncang dari semua sisi. Keluarga, teman, dan tetangga tewas mengenaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana merawat pasien yang terkena. Juga tidak banyak orang berusaha merawat. Selama wabah pertama, tabib klasik terkenal Galen melarikan diri dari Roma ke tanah miliknya di mana ia tinggal di sana sampai bahaya mereda. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa melarikan diri, yang mereka lakukan adalah menghindari kontak dengan orang yang menderita karena penyakit ini menular. Oleh karena itu, ketika gejala pertama muncul, korban seringkali ditelantarkan ke jalan-jalan, di mana orang mati, orang sekarat, semuanya terbaring dalam tumpukan demi tumpukan. Dalam sebuah surat pastoral yang ditulis selama epidemi kedua sekitar 250 sebelum Masehi, Uskup Dionysius menjelaskan peristiwa di Alexandria seperti ini. Awalnya mereka, orang-orang kafir, mendorong para penderita untuk pergi, menjauh dari orang-orang kesayangan mereka, melemparkan mereka ke jalan-jalan sebelum mereka pada akhirnya mati, dan memperlakukan mayat-mayat yang seperti ini tak terkubur bagaikan kotoran, berharap dengan demikian mereka dapat mencegah penyebaran dan penularan. Tapi walaupun melakukan semua ini, mereka sulit untuk terbebas. Dalam prakteknya, orang Kristen merasa perlu merawat orang sakit daripada mengasingkan mereka, dan dengan demikian mereka menyelamatkan banyak jiwa, seperti yang ditulis William H. McNeill dalam Plagues and Peoples. Dalam keadaan seperti itu, bahkan bentuk perawatan yang paling sederhana pun dapat mengurangi angka kematian. Penyediaan makanan dan air misalnya akan memungkinkan orang-orang yang sementara terlalu lemah untuk merawat diri mereka sendiri akan pulih, bukan binasa. Hal ini sepenuhnya masuk akal, bahwa perhatian dari orang Kristen mengurangi angka kematian sebanyak 2/3. Fakta bahwa orang-orang Kristen yang tertular dan selamat tidak luput dari perhatian, membuat orang melihat adanya mujizat yang bekerja. Mujizat bahkan dialami tetangga dan kerabat yang tidak percaya. Ini membuat banyak orang beralih iman, terutama mereka yang menjadi sehat kembali. Selain itu, sementara orang-orang Kristen merawat beberapa orang yang tidak percaya, yang pasti kalah jumlah, jelas mereka tidak bisa merawat sebagian besar dari mereka, sementara semua atau hampir semua orang Kristen telah dirawat. Oleh karena itu, orang-orang Kristen sebagai sebuah kelompok akan menikmati tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih unggul. Dan atas dasar ini saja, persentase orang Kristen dalam populasi akan meningkat secara substansial sebagai akibat dari kedua malapetaka atau wabah yang terjadi itu. Jadi Anda dapat lihat bahwa sepertinya hanya orang-orang Kristen yang selamat, tapi inilah misteri sesungguhnya. Dan saya ingin Anda perhatikan ini. Apa yang terjadi selama epidemi itu menekankan apa yang terjadi setiap hari dalam hidup orang Kristen. Jika Anda mengasihi Tuhan, jika Tuhan adalah gembala Anda, jika Tuhan adalah sumber Anda, jika Tuhan sebagai juru selamat Anda, ada perubahan alami dalam Anda tentang mengasihi sesama. Ada kasih karunia alami dalam hal menjangkau orang lain, dan karena mereka tetap tinggal, orang berkata, orang Kristen tidak takut mati, sehingga ketika semua orang
orang takut untuk menyentuh orang yang mereka cintai karena penularan penyakit ini, orang Kristen tidak takut. Bukan karena mereka tidak bertanggung jawab, tapi mereka tidak takut kematian. Mungkin Anda seorang Kristen dan Anda memiliki ketakutan akan kematian. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Anda riset dan katakan, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Aktifkan itu dalam jiwa Anda sampai Anda yakin ada kepastian hidup yang kekal. Dan karena kasih mereka, keberanian mereka, mereka tidak hanya memiliki gembala untuk memimpin mereka melalui krisis, mereka memiliki juru selamat yang menyelamatkan mereka dari neraka. Dimanapun Anda berada saat ini, ada undangan ilahi dan saya ingin mendorong semua orang untuk membuat 3 riset ini menjadi sebuah perubahan permanen di musim ini. Jangan sia-siakan masa ini, jangan sia-siakan krisis ini, manfaatkan semua ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada berpaling pada Allah selama krisis tapi kemudian meninggalkan Dia ketika semuanya kembali menjadi baik lagi. Saya punya 2 anak laki-laki. Jika Caleb datang kepada saya hanya ketika ia ingin petunjuk, atau jika Zeke datang kepada saya hanya ketika dia ingin beberapa hal, saya akan memberikannya kepada mereka karena itulah sifat saya. Tapi sebenarnya saya ingin sebuah hubungan dengan mereka. Jadi jangan jadikan gembala menjadi sumber hanya karena Anda perlu jalan keluar. Dan Anda perlu beberapa hal di dalam hati Anda, di hidup Anda, maka Anda datang kepada Dia. Mari kita menghadap Tuhan dan berkata, Bapa, riset aku dalam musim ini. Aku tidak ingin menyanyiakan musim ini. Aku bersyukur padamu bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi pada akhir dari semua ini, Engkaulah juru selamatku. Engkau adalah sumberku. Engkau gembalaku. Bahkan saat saya ingin mengajak saat ini untuk kita berdoa, kita mengatakan hal ini, kita berdoa doa ini. Entah Anda Kristen atau bukan, saya benar-benar percaya ada banyak orang saat ini di banyak negara. Entah Anda berbahasa Kamboja, Indonesia, Mandarin, Spanyol, Thailand, bahasa apapun yang Anda gunakan, Tuhan mengenal Anda. Sama seperti gembala mengasihi Anda dan sang sumber mengenal Anda, saya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang juru selamat. Juru selamat itu melihatmu. Dia bukan hanya juru selamat global yang mati untuk banyak orang di atas kayu salib dengan darah mengalir dari kepalanya. Anda ada dalam pikirannya. Anda dan saya ada dalam pikirannya. Ini adalah juru selamat yang pribadi, bukan hanya sekedar martir bagi banyak orang. Dia adalah Allah yang penuh kasih yang mengenal Anda, peduli akan Anda, dan mengenal Anda sungguh-sungguh. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Ikuti kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku memberikan seluruh hatiku. Ampuni aku untuk semua dosaku. Hari ini, aku merendahkan diri dan menerima Engkau sebagai juru selamatku, sebagai sumber, dan sebagai gembalaku. Pimpin aku, bimbing aku, dan selamatkan aku. Jadikan aku anakmu. Mulai hari ini, aku riset dengan benar hidupku. Amin, amin, amin.